kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pasca penyerangan dan pembakaran rumah oleh sekelompok warga di desa Ilepati di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Polda Nusa Tenggara Timur mengirimkan ada 1 peleton pasukan Brimob Maumere untuk mengamankan desa Bugalima. 25 personel Brimob Maumere disiagakan untuk mencegah bentrok susulan akibat sengketa tanah adat. Berdasarkan laporan polisi, hingga saat ini sebagian besar warga, terutama anak-anak dan juga perempuan di desa Bugalima mengungsi ke desa tetangga. Sementara personil Polres Flores Timur masih terus berjaga dengan melakukan penyekatan di antara 2 desa yang bertikai. Polisi meminta warga kedua desa menahan diri agar tidak terjadi lagi aksi serupa. Sebelumnya, saudara, sekelompok warga desa Ilepati, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur melakukan penyerangan dan membakar rumah warga di desa Bugalima. Akibatnya 51 rumah terbakar dan 1 warga meninggal dunia. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah warga yang membawa senjata tajam dan juga bom molotov merusak dan membakar rumah warga di desa Bugalima. Polisi menyebut aksi ini dipicu oleh sengketa tanah yang belum terselesaikan sejak tahun 70-an. Sementara itu, sejumlah warga yang terkena luka tembak senapan angin langsung dibawa ke RSUD Larantuka. Polisi telah menangkap 6 orang pelaku perusakan dan pembakaran. Ada permasalahan tanah antara desa B dengan desa I ini sejak tahun 70 masalah tanah ini. Kemudian sudah pernah dimediasi oleh Forkopimda, Pak Kapolres yang lama dan Bupati, termasuk Pak Dandim ketika itu tahun 90-an. Ternyata belum ada kata sepakat. Bulan Juli 2024 dilakukanlah mediasi dan juga pengukuran dari BPN. Nah, ternyata batas-batas yang diklaim ini belum dianggap clear. Dan karena dari masyarakat tidak puas, akhirnya sekelompok massa tadi pagi dia melakukan pengerusakan. Lalu bagaimana perkembangan konflik antar warga akibat sengketa lahan di tanah adat Flores Timur, Nusa Tenggara Timur? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Citos Natun. Selamat pagi Citos. Citos, di pagi hari ini apakah suasana di lokasi sudah berangsur kondusif? Bagaimana upaya pencegahan bentrok susulan? Apakah aparat keamanan TNI Polri masih berjaga di sana? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang untuk situasi kondisi di lokasi kejadian, tepatnya di desa Bugalima sendiri, sejak kemarin itu memang sangat mencekam karena penyerangan itu dilakukan pada pagi hari di mana sebagian besar warga desa Bugalima itu masih dalam kondisi beristirahat atau tidur begitu. Dan penyerangan ini sendiri membuat warga desa Bugalima sendiri lari untuk menyelamatkan diri dan juga sempat aksi ini membuat kemacetan dan juga hambatan di ruas jalan karena kejadian itu tepat berada di ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan sehingga pengendara yang akan keluar masuk dari kedua desa ini terhambat. Kemudian juga sekolah-sekolah juga diliburkan begitu sejak kemarin dan juga ada 51 rumah yang memang dibakar oleh para pelaku dan juga salah satu korban dari warga desa Bugalima ini harus meninggal karena dia terjebak di dalam rumahnya. Pasalnya warga ini sudah berusia 70 tahun sehingga dia tidak bisa menyelamatkan diri ketika api sudah membakar rumahnya. Dan untuk saat ini ada warga dan juga anak-anak yang mengungsi ke tetangga terdekat untuk menyelamatkan diri karena mereka masih trauma dan cemas dengan aksi yang terjadi sejak kemarin. Memang untuk saat ini situasi sudah berlangsung kondusif, berlangsung perlahan-lahan kondusif karena TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Flores Timur dikerahkan kemarin untuk melakukan penyekatan di antara kedua desa ini sehingga
baik dari desa Bugalima maupun dari desa Ilepati sendiri tidak terjadi bentrok susulan begitu. Dan untuk sampai saat ini aktivitas warga sudah perlahan berlangsung normal. Ya, kita berharap agar kondisi ini semakin membaik sehingga warga kembali ke rumahnya dan juga melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya, akibat bentrok antar warga ada 51 rumah warga terbakar, bahkan ada 1 orang meninggal dunia di sana. Sampai saat ini berarti itu artinya TNI dan juga Polri masih terus melakukan penjagaan. Lalu bagaimana dengan penyelidikan polisi terhadap para tersangka pembakaran ini? Baik Adisti, kemarin polisi sudah berhasil mengamankan 11 terduga pelaku. Di mana mereka dijemput langsung ke rumah-rumah mereka masing-masing, dan polisi juga telah menyita senjata-senjata yang dipakai saat melakukan penyerangan di desa Bugalima. Dan untuk saat ini pasukan Brimob sudah disiagakan, kemarin sudah bergerak dari Kabupaten Sika menuju ke Kabupaten Flores Timur, dan rencananya sore ini akan berlayar dari Kabupaten Flores Timur menuju ke Pulau Adonara untuk mempertebal pengamanan di sana sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi, karena memang untuk masyarakat di Pulau Adonara sendiri memang cukup rentan dengan kasus-kasus seperti ini, terutama berhubungan dengan masalah tanah. Dan untuk saat ini Pemkab Plotin dan juga aparat terus melakukan upaya persuasif, melakukan dialog antara kedua desa ini, sehingga persoalan batas tanah wilayah ataupun tanah desa yang dipersoalkan sejak kemarin itu bisa terselesaikan secara baik. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Citos Natun melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.